Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas ini yang kembali lagi ingin menonton anime baru. Dan seperti yang kalian ketahui, atau mungkin kalian belum tahu, salah satu isekai terbaik yang pernah diciptakan oleh manusia kemarin sempat dapat lanjutan episode spesial. Ya udahlah, kita coba nonton ya apa yang spesial dari Isekai The Cheat yang ini ya. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton Isekai The Cheat King Yuya Special Edition. Dan bye bye guys. Ini anime harusnya bagus nih, karetnya 2. Aduh, cringe sekali ceritanya. Coba baru mulai sudah ada mobil, sudah ada truk mau nabrak orang loh. Aduh, sabar bang, gue pengen lihat Isekai The Cheat season 1 visualnya kayak gimana. Gue merasa kayak yang episode spesial ini tajam banget gambarnya. Apa dari season 1 udah tajam ya? Gue pengen cek season 1 emang udah jernih nih ke animenya. Jernih banget soalnya. Iya sih, dari season 1 emang udah jernih. Oke lah, lanjut. Lu lihat nih, baru mulai bro. Baru 30 detik pertama sudah terjadi satu bala. Ada orang mau ditabrak. Ini tentu sangat spesial. Nggak, kayaknya yang ini lebih tajam daripada season 1 nih. Upgrade visual deh kayaknya. Iya, kalau gue perhatikan ya. Iya, lebih tajam yang ini daripada season 1-nya. Baru 30 detik pertama nih bro. King Yuya sudah menyelamatkan 2 orang dari tabrakan mobil. 3 malah dengan bayi. Salah satu ciri khas Isekai The Cheat dari season 1 ya. Masih dibawa juga di episode spesial ini. Semua NPC-nya selalu ngeliat ke arah MC. Wih, apa itu? Wih, itu King Yuya. Ayo kita lihat. Himmel aja tuh gak ada yang beginin loh. Waktu Himmel jalan-jalan sama Frieren tuh gak begini loh. Biasa-biasa aja loh tuh orang-orang di sana tuh. Padahal Himmel nyelamatin dunia dari Raja Iblis loh. Biasa-biasa aja tuh penduduk kerajaan. Waktu Himmel lagi minum-minum di restoran tuh bareng Frieren, biasa-biasa aja tuh orang di sana. Padahal Himmel, King Yuya, nyelamatin orang yang mau ditabrak. Wah, jadi pusat perhatian semua orang. Kalau gue lihat-lihat ya bagus dibandingkan TBAT. Masih mending begini daripada TBAT. Masih sama kayak season 1 waktu Sin Action berubah jadi CJ. Harusnya TBT kayak gini aja nih daripada yang kayak sekarang. Lebih enak dinonton, lebih enak dilihat lah. Musiknya juga enak. Apa ini Pak, tidak pakai baju lagi? Elf? Ngapain ya, ada 2 orang? Apa yang mereka lakukan? Ada 2 orang laki-laki di ruangan gelap tanpa busana. Apa yang mereka lakukan di sini? 3 malah. Coba dipikirkan dengan logika gitu. Apa yang sedang mereka bertiga lakukan? Ini mereka ngapain sih? Ini kayaknya mas-mas gitu, bapak-bapak gitu. Ada 3 orang mas-mas tanpa busana di ruangan gelap, saling berpose aura farming jauh-jauhan lalu ngobrol. Apa coba? Tujuannya apa kau begini nih? Kenapa tidak bisa dekat-dekat saja itu ngobrol? Apa karena tidak pakai baju makanya jauh-jauh begitu? Baiklah, ini agak merepotkan, tapi aku akan memeriksa pion itu. Nggak usah sok keren bang, kau tidak pakai baju. Goblok sekali. Apa sih ini? Lah, hilang dan tetap tidak pakai baju. Ini kalau setelah scene ini dia muncul dan dia pakai baju, berarti ada yang aneh dengan pertemuan ini. Bro, kita mau pertemuan tapi jangan lupa seragamnya. Oke, saya tidak akan pakai baju. Apa coba? Dress code-nya ya, kalau kita mau ngobrol jangan lupa lepas baju. Apa coba? Musiknya oke sih. Oh iya, musik sama visualnya update jauh nih daripada season 1. Scene actionnya udah gak kayak season 1 yang gak apa-apa dikit-dikit CGI gitu. Masih niat lah ini. Nah iya dong, dia muncul tidak pakai baju nih. Emang dasarnya tidak pakai baju nih orangnya. Kekuatan malah tuh apa sih? Coba bahasa Inggrisnya apa itu kekuatan malah? The Power of Evil. Oh lah, balik lagi ke sini. Saya tidak mau lihat bapak. Aduh, cukup sudah scene-scene begini nih. Saya tidak mau lihat bapak-bapak tidak pakai baju di tengah scene gelap kayak begini. Syukur tidak lama kayak tadi tuh. Iya loh, di season 1 waktu scene action ngelawan kelinci dengan yang cewek rambut putih itu kan CGI semua. Sekarang udah tidak terlalu, udah berkurang drastis CGI-nya nih. Ini kalau season 2 jadi lebih bagus lagi sih. Hebat nih perubahan anime ini. Atau mungkin karena ini spesial doang ya. Woi, di dekat lembah kerajaan ini naga legendaris telah terbangun. Naga nih. Ini kalau nggak CGI naganya hebat nih. Naga loh. Aduh, masih sama kayak season 1 gitu. Ini anime akan menggunakan segala macam cara untuk tidak ngeliatin karakternya ngobrol. Yang ngomong siapa, yang diliatin siapa. Tidak CGI naganya nih. Ini kalau TBT udah fix CGI. Bro mengira dirinya Tanjiro. Ada monster yang kerjaannya makan niat jahat seseorang. Dia masuk ke dalam tubuh MC, nggak bisa makan apa-apa karena tubuhnya terlalu bersih. Karena hatinya terlalu bersih. Anjir. Ternyata King Yuya hatinya sebersih Tanjiro. The real king ini memang sudah OP, jago, hati sebersih Tanjiro ya. Tapi hatimu bersih dari emosi negatif. Wih anjir. Ya kembali lagi kayak season 1 gitu. Lagi jalan yang dilatin pemandangan. Buset tuh kelinci datang cuma buat
ngomong baru pergi, ngapain Pak? Apa-apaan kegelapan hati? Katanya tadi hatinya bersih. Kenapa tiba-tiba ada kegelapan? Anjir, tiba-tiba cool. Iya, ini adalah orang yang beberapa menit lalu dikatakan hatinya sebersih Tanjiro. Hatinya bersih tanpa ada kejahatan sama sekali. Tiba-tiba jadi begini lah. Apa gunanya kebaikan? Buset. Hanya dengan satu kejadian loh, langsung dia jadi begini lah. Apalagi kalau 2 atau 3 gitu. Bagus nih scene ini. Musiknya juga enak. Aduh, balik lagi ke scene 3 orang tidak pakai baju ini. Nggak bisa kah kalian kayak Tensura gitu ngobrol di atas meja gitu rapat ke, atau kayak Jujutsu Kaisen di mana kayak di restoran ke atau apa ke, minimal pakai baju lah. Padahal aku berencana membesarkan Inoue Tinju, bodo amat Pak, pakai baju dulu kah. Begini lagi posenya, tidak berubah lagi dengan yang tadi tuh. Jadi kita sudah bisa menebak nih SOP rapatnya nih. Pertama, kalau rapat jangan pakai baju. Kedua, harus aura farming. 3, kalau ngobrol jangan saling hadap-hadapan. 4, harus di tempat gelap. 5, posenya semua harus sama, tidak boleh berubah. Aduh, ini penjelasan tidak skip saya sudah. Aduh, bisa dijelasin nanti tuh kalau sudah ketemu. Kita tidak boleh membiarkan entitas yang bisa membunuh Inoue Tinju. Sudah tiga kali kau ngomong kayak begini Pak. Diulang-ulang saja nih. Kita tidak boleh membiarkan entitas yang bisa membunuh. Sudah 3 kali. Cukup, saya mengerti. Pakai baju. Cukup. Sudah paham Pak, pakai baju dulu. Aduh, episode spesial. Ya itu tadi guys, Isekai The Cheat episode spesial. Ini episode sangat spesial sekali ya. Maksud gue ya, kalau karakternya cewek masih make sense loh. Oh, ada fan service nih pengen dijual. Ini bapak-bapak laki-laki. Apa yang mau ku jual dari apa ini? Bener nikmatin banget animenya, beda pas nonton Atelier. Pertama karena isekai, kedua karena musiknya ramai, ketiga ceritanya tidak slow, keempat banyak yang bisa dihujat, kelima karena ada 3 orang tidak pakai baju lagi rapat. Ternyata scene rapatnya Tensura tidak buruk-buruk amat ya guys ya. Menurut gue ya, dari segi visual nih upgrade jauh daripada season 1. Season 1 tuh banyak banget CGI-nya. Bahkan battle terakhir di season 1 yang harusnya jadi klimaks malah full CGI itu. Yang cewek rambut putih pun di season 1 seingat gue CGI itu. Tapi di sini udah enggak. Mereka ngakalinnya banyak sih dengan cara scene-nya cuma digeser-geser doang. Kalaupun ada CGI itu CGI-nya cuma muncul di saat Yuya lagi pakai armor dan Yuya tidak menghadap ke arah layar. Sama scene-nya tidak lama yang CGI beginian. Jadi istilahnya masih bisa diterima lah. Tidak kayak TBT yang kerasa banget CGI-nya gitu. Sudah slideshow CGI lagi. Baru slideshow-nya tuh tidak separah TBT. Kalau TBT dulu kalau di sini tetap ada beberapa slideshow, banyak, cuma tidak sehancur di TBT lah. Intinya menurut gua dari visual nih udah upgrade jauh dibandingkan season 1. Kan mau ada season 2 nih. Ada kemungkinan season 2 bisa lebih bagus lagi sih dari segi visual. Setidaknya dari sini kita tahu kalau studionya tuh upgrade visual. Untuk perkara yang ada di season 1 semuanya ada lagi di episode spesial ini sih kayak. Salah satu hal yang ciri khas banget dari ini anime ya. Kalau karakternya ngomong, pasti yang diliatin tuh lain tuh. Kayak lagi ngobrol nih, diliatin punggung, bahu, mukanya orang yang lagi tidak ngomong, pemandangan masih lagi di bawah di sini. Cuma kayaknya tidak separah season 1 deh. Ini masih oke. Season 1 tuh gue ingat banget yang mereka naik kuda terus ngobrol tapi cuma ngeliatin langit. Apa coba? Tadi ada beberapa sini kayak gitu. Mereka si MC lagi jalan sama cewek rambut putih di hutan, terus yang diliatin cuma hutannya doang. Padahal mereka lagi ngobrol gitu. Tapi itu sebentar doang. Tidak kayak season 1 yang gue ingat lumayan lama lah. Apa yang jelek dari season 1 masih tetap dibawa. Cuma banyak juga yang jelek dari season 1 udah diperbaiki di sini di episode spesial. Untuk musik sih menurut gue enak ya musiknya ya. Tidak kayak apa ini musik ini. Cocok lah dengan situasinya. Cuma ya ceritanya sih lagi-lagi masih dicerita kayak apalah ini, kayak baru mulai tiba-tiba ada orang mau ditabrak mobil, apalah. Terus yang paling gue kesel nih, apalah 3 orang tidak pakai baju ini, berapa kali diliatin lagi gitu. Entah ada scene lain kah? Baru lama lagi bro, obrolannya tuh begitu-gitu aja, tidak ada diskusi lain. Aduh, kenapa coba harus tidak pakai baju? Itu pertanyaan paling mendasar. Why? Kayaknya season 1 tuh semua karakternya pakai baju deh. Biar karakter penjahat-penjahatnya juga semua pakai baju di season 1 tuh. Kenapa di episode spesial tiba-tiba 3 orang tidak pakai baju? Aduh, lu bayangkan ini terjadi di anime kayak Imu gitu. Imu lagi rapat baru tidak pakai baju. Apa coba? Apakah itu bakal kelihatan keren? Ya tidak lah. Ngapain kau tidak pakai baju? Cuma setidaknya episode spesial ini ngeliat ngemunculin beberapa karakter baru ya, kayak si Naga. Gue sangat-sangat tidak menyangka ternyata naganya di 2D ya, bukan 3D, bukan CGI. Oh sama ini soal cerita yang tadi tuh, aku tidak percaya ada manusia hati sebersih ini. Apa coba? Baru juga dia ngomong gitu 10 menit kemudian termakan oleh kegelapan. Iya anjir. Tiba-tiba jadi aura farming, jadi manusia edgy. Aduh, baru juga 10 menit yang lalu kau bilang hatinya bersih.
Bisa begitu ya? Nggak mengerti gue nih. Siapa sih yang nulis cerita? Anggaplah misalnya gini, kalau tiba-tiba Yuya jadi Soeji tadi, tapi ada jarak waktu mungkin seminggu, 2 minggu, make sense. Atau misalnya gurunya yang kelinci itu sekarat. Terus beberapa hari kemudian ada kejadian mungkin si putri diserang. Atau baru setelah itu temannya diculik. Oke lah gitu, pelan-pelan tumbuh kejahatan dalam hati. Ini tidak, Pak. Sekali aja dia ngelihat gurunya yang kelinci diserang langsung termakan oleh kegelapan, bro. Gampang sekali dia ke-trigger jadi jahat. Segampang itu, cuma dengan satu kejadian langsung jadi termakan oleh kegelapan. Karakter yang beberapa menit sebelumnya dibilang hatinya sangat bersih. Iya anjir, mabok bang. Cuma setidaknya tidak ada scene kayak di season 1 yang gulat sama beruang. Sekolah elit yang satpamnya sulit. Tinggal kita tunggu gebrakan apa aja di season 2 nanti. Setidaknya untuk sampai saat ini masih pantas beliau dipanggil King Yuya. Ya itu aja lah untuk Isekai de Cheat episode spesial yang karetnya 2 dan ada 3 orang tidak pakai baju. Gimana pendapat kalian soal Isekai de Cheat ini? Terus kalau komentar di bawah. Kalau gue kasih rating sih ini 7 dari 10 tidak pakai baju. Dan bye bye guys.